Nilai paling tinggi yang bisa diperoleh adalah 4. Untuk TK itu guru kelas, nilai ambang batasnya 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau memberikan penjelasan dari hasil sosialisasi Kemenpan RB terkait nilai ambang batas pengadaan PPPK tahun 2021. Nah, terkhususkan di video ini aku akan membahas untuk P3K guru dulu ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi tidak sempat menonton sosialisasi Kemenpan RB, simak video ini sampai selesai ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait nilai ambang batas untuk P3K guru ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga follow Instagram aku @herawati_1601. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita bahas passing grade PPPK guru 2021. Oke Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat jenis-jenis tes untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru 2021. Jadi sesuai dengan pengumuman dari Kemenpan RB sebelumnya ya Bapak Ibu. Di sini ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Nah, di sini ada durasi waktu dan juga jumlah soal serta bobot nilainya. Kita lihat yang pertama, untuk kompetensi teknis itu durasi waktu pengerjaannya 120 menit, kemudian jumlah soalnya 100 butir soal, bobot nilainya kalau jawaban benar nilainya 5, kalau jawabannya salah nilainya 0, sehingga nilai maksimalnya adalah 5 dikali 100 sehingga hasilnya nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 500 poin. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial ini menjadi satu tesnya bersama dengan kompetensi sosiokultural, jadi satu sesi ya teman-teman. Ini waktunya adalah 40 menit dengan soal kompetensi manajerial 25 soal dan kompetensi sosial kultural itu 20 butir soal. Nah, dengan pembobotan nilai itu untuk manajerial itu ada pilihan jawabannya hanya ada A, B, C, dan D, jadi 4 ya Bapak Ibu. Dengan bobot nilainya paling tinggi 4, 3, 2, dan paling rendah 1. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural itu pilihan jawabannya ada 5 dengan bobot nilai paling tinggi 5, 4, 3, 2, dan paling rendah 1, serta tidak menjawab nilainya 0. Untuk nilai maksimalnya ini akumulasi dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural itu 200 poin maksimal. Kemudian untuk wawancara ini terdiri dari 10 butir soal, untuk durasi waktunya 10 menit. Pilihan jawabannya juga ada 4 dengan bobot nilai paling tinggi 4, 3, 2, dan paling rendah 1, serta tidak menjawab itu 0. Untuk nilai maksimalnya wawancara ini adalah 40 poin. Jadi total waktu yang digunakan itu 170 menit untuk 155 soal. Kemudian untuk akumulasi nilai maksimalnya itu semuanya peserta bisa meraih 740 poin kalau semua jawabannya benar. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya ini setiap peserta misalnya mendapatkan jadwal ujian hari Senin, itu semua seleksi ini keempat jenis soal ini dilaksanakan dalam satu hari itu. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat hari Senin, pertama tadi pagi kompetensi teknis yang diujikan. Setelah selesai nanti ada istirahatnya, lanjut lagi ke kompetensi manajerial dan sosial kultural, itu jadi satu selama 40 menit, kemudian istirahat lagi, lanjut lagi ke wawancara. Jadi satu orang peserta itu dilaksanakan semuanya dalam satu hari itu. Jadi tidak, misalnya hari ini yang
kompetensi teknis, besoknya manajerial sosiokultural, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi satu hari harus sudah selesai setiap peserta itu dan ujiannya, seperti itu. Lalu kita lihat lagi berapa passing grade-nya ya Bapak Ibu. Oke, ini dia Bapak Ibu nilai ambang batas atau passing grade-nya. Untuk seleksi kompetensi teknis itu nilai yang bisa diperoleh paling tinggi 500. Kemudian nilai ambang batas atau nilai paling rendahnya untuk kelulusan itu nanti ada dijelaskan satu persatu Bapak Ibu, karena untuk kompetensi teknis ini kan beda-beda ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar, jadi passing grade-nya juga berbeda. Nanti akan aku lampirkan. Kemudian yang kedua itu kompetensi manajerial dan sosial kultural, itu nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 200. Kemudian nilai paling rendah batas kelulusannya adalah 130. Kemudian untuk wawancara, nilai paling tinggi yang bisa diperoleh adalah 40. Kemudian nilai paling rendah yang masih diperbolehkan atau dinyatakan lulus itu 24. Oke, kita langsung aja ke passing grade untuk kompetensi teknisnya ya Bapak Ibu. Oke, ini dia, kita lihat untuk TK itu guru kelas, materi soal teknisnya guru kelas, nilai ambang batasnya 260. Kemudian untuk SD ini ada agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Kemudian itu nilai ambang batasnya 325. Kemudian untuk guru kelas itu 320. Untuk penjas 275. Kemudian untuk SMP itu agama, semua agama ya Bapak Ibu, 325 juga. Kemudian untuk bahasa Indonesia 265, bahasa Inggris, bimbingan konseling dan IPA itu 270, kemudian IPS 305, matematika 205, penjas 280, PPKN 330, prakarya dan kewirausahaan 250, seni budaya 280 dan TIK 235. Kemudian untuk SLB itu agama, semua agamanya 325, pendidikan khusus 270. Kemudian untuk SMA semua agama juga 325, antropologi 200, bahasa Arab 275, bahasa Indonesia 310, bahasa Inggris 285, bahasa Jepang 225, bahasa Jerman 270, bahasa Mandarin 290 dan bahasa Perancis 240. Lalu bimbingan konseling itu 285, biologi 295, ekonomi 275, kemudian fisika dan geografi 250, kimia dan matematika 290, penjas 270, PPKN dan prakarya itu 320 dan 260. Kemudian lagi sejarah 300, seni budaya 265, sosiologi 260, TIK 250. Kemudian untuk SMK ini sama dengan SLB tadi, untuk agamanya 325. Kemudian untuk agribisnis perikanan itu 285. Kemudian untuk agribisnis tanaman itu 270. Kemudian untuk agribisnis ternak 295. Terus agroteknologi pengolahan hasil pertanian itu 305. Kemudian untuk akuntansi 285. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di post ya Bapak Ibu. Atau kalau mau mendownloadnya juga bisa, nanti saya akan lampirkan link untuk downloadnya di kolom deskripsi ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi ada bahasa Jerman, ada Mandarin, itu masing-masing berbeda nilai ambang batasnya ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Kemudian yang lembar ini juga masih di SMK, jurusan-jurusannya mata pelajaran yang ada di SMK ya Bapak Ibu, silakan dibaca. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri, kalau saya yang membacakan nanti terlalu panjang video ini, nanti Bapak Ibu jadi bosan ya. Bapak Ibu bisa mendownload juga, nanti linknya aku bisa Bapak Ibu klik di description box, nanti aku akan lampirkannya Bapak Ibu. Jadi untuk SMK ini yang lumayan banyak jurusan-jurusan atau mata pelajarannya ya Bapak Ibu, jadi ya lumayan panjang.
Jadi sampai di sini dulu video kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.